Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Sejati dengan NPM 21120112999. Saya siap mengikuti PKKMB Fakultas Hukum pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris Sejati, asal kelompok 24. Saya ingin menyanyikan lagu Buruh Tani tugas PKKMB Fakultas Hukum 2021. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, genggam gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Di bawah kuasa tirani, ku susuri itu garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, genggam gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Di bawah kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Sejati dengan nomor pangkat mahasiswa 211-2011-299 Fakultas Hukum 2021. Saat ini saya berada di depan Pengadilan Tinggi Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Dan di sini saya juga akan menjelaskan apa itu Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan tugas dan juga wewenangnya. Jadi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana dan Korupsi itu adalah pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum. Satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Adapun tugas dan wewenangnya yaitu adalah 1. Tindak pidana korupsi, dan 2. Tindak pidana pencucian uang yang tindak asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir itu tindak pidana yang sudah tegas dalam undang-undang yang ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Sejati, nomor pokok mahasiswa 211-2011-299 Fakultas Hukum. Di sini saya akan merasumber materi yang pertama, yaitu Fakultas Hukum Unila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan era kenormalan baru. Nah, dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Fakultas Hukum Unila menyiapkan strategi-strategi agar supaya dapat menghadapi persoalan-persoalan yang kedepannya begitu banyak dan juga membutuhkan skill yang baik. Di antaranya complex problem solving, coordinating with others, thinking, creative, people management, cognitive, judgment and decision making, emotional intelligence, negotiating, service,
dan creativity. Di atas merupakan salah satu strategi Unila menyiapkan para alumni agar dapat bersaing di era revolusi industri 4.0 yang begitu cepat pertumbuhan teknologi informasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Sejati. Nomor pokok mahasiswa 211-2011-299 Fakultas Hukum. Di sini saya akan meresume materi kedua, yaitu kemahasiswaan dan alumni. Materi bidang kemahasiswaan dan alumni merupakan materi yang mengenalkan kepada mahasiswa baru organisasi atau kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Unila. Selain itu, kegiatan ini juga dikenalkan forum alumni agar mahasiswa dapat mengetahui para alumni serta kemana mereka melanjutkan karir, dan ini penting agar para mahasiswa tidak perlu bingung untuk mencari kerja atau melanjutkan karir. Dikarenakannya kegiatan kemahasiswaan juga agar supaya mahasiswa melatih soft skill yang tentunya sangat penting untuk mereka di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Sejati. Nomor pokok mahasiswa 211-2011-299 Fakultas Hukum Unila. Di sini saya akan meresume materi 1 tentang fasilitas yang ada di Fakultas Hukum Unila. Jadi di Fakultas Hukum Unila itu ada sarana dan prasarana, yaitu Fakultas Hukum Unila memiliki gedung A lantai 1 sebagai ruang administrasi, ruang kuliah, program doktoral, dan juga auditorium Profesor Abdul Qadir Muhammad SH. Lantai 2 sebagai ruang dosen dan administrasi bagian hukum pidana. Gedung B, ruang administrasi dan ruang kuliah. Gedung C, dekanat lantai akademik. Gedung D, ruang kuliah, auditorium, ruang dosen, administrasi hukum, dan administrasi negaraan. Gedung E, lantai 1, ruang guru besar dan ruang bagian hukum internasional. Lantai 2, ruang baca, ruang dosen, dan ruang hukum bagian tata negara. Gedung F, lantai 1 itu ada ruang auditorium hukum perdata, ruang dosen. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Sejati. Nomor pokok mahasiswa 211-2011-299 Fakultas Hukum Universitas Lampung, kelompok 24. Sini saya akan meresume materi perkenalan prodi. Di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini terdapat ada 5 prodi, yaitu hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional. Lalu di hukum perdata itu sendiri ada syariah, ekonomi dan perusahaan, dan barang dan jasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Sejati. Nomor pokok mahasiswa 211-2011-299 Fakultas Hukum Universitas Lampung, kelompok 24. Sini saya akan meresume materi perkenalan prodi. Di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini terdapat ada 5 prodi, yaitu hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum tata negara, hukum
internasional. Lalu di hukum perdata itu sendiri ada syariah, ekonomi dan perusahaan, dan barang dan jasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farsiatin, nomor pokok mahasiswa 211-2011-299, Fakultas Hukum Universitas Lampung, kelompok 24. Di sini saya akan menjelaskan lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jadi di sini di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini terdapat banyak sekali lembaga-lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dapat melatih soft skill mereka. Jadi di sini saya akan menyebutkannya, yaitu ada Badan Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Lampung, lalu ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, lalu di sini ada Himpunan Mahasiswa Perdata, lalu ada Himpunan Mahasiswa Pidana, lalu ada Himpunan Mahasiswa Tata Negara, ada Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional, ada Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara, ada Mahusa, ada Mahkamah, ada Persekusi, ada FOSI, ada PSBH. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farsiati, nomor pokok mahasiswa 211-2011-299, Fakultas Hukum Universitas Lampung, kelompok 24. Di sini saya akan merespon materi pertama PKKMB tingkat universitas, yaitu dengan judul Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru. Dan saya akan menjelaskan apa itu revolusi mental. Revolusi mental yaitu adalah perubahan cara berpikir, cara karya atau berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan atau semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Lalu perkembangan revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0 berlangsung pada periode antara tahun 1790-1850. Yang revolusi industri generasi 2.0 yaitu ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor. Lalu revolusi industri 3.0 yaitu revolusi digital. Dan yang revolusi terakhir yaitu yang sekarang ini, revolusi industri 4.0, yaitu manusia telah menemukan pola baru ketika disrupsi pola teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan industri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farsiati, nomor pokok mahasiswa 211-2011-299, Fakultas Hukum Universitas Lampung, asal kelompok 24. Di sini saya akan merespon materi PKKMB tingkat universitas, yaitu yang bertema bela negara. Jadi dalam bela negara itu apa yang harus kita bela dan siapa saja dan bagaimana caranya atau implementasinya akan saya jelaskan di sini. Oke, jadi
dalam bela negara itu apa yang harus dibela, yaitu dalam hal bela negara ada 3 yang dasar, yaitu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan bangsa. Lalu siapa yang membela? Yang membela itu adalah kita semua sebagai warga negara. Lalu apa pengertian dari bela negara itu sendiri? Jadi bela negara itu adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dan suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Lalu ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Lalu ancaman non-militer yang kita hadapi saat ini adalah COVID-19. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya mohon ampun. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun perkenalkan, nama saya Ahmad Fasjati. Saya dengan nomor pokok mahasiswa 211-2011-299 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini asal kelompok 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme. Jadi radikalisme itu adalah radikalisme ini sudah mulai menjalar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Terdapat banyak menurut BNPT di Indonesia sendiri sudah terdapat ada organisasi teroris seperti OPM dan Ali-Kalora. Lalu di sini dijelaskan bagaimana cara pencegahan terorisme di Indonesia, yaitu kegiatan utama soft approach, lalu kesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Lalu propaganda yang dilakukan teroris di Indonesia ini sendiri adalah seperti jalan hidup yang enak, lalu mendapatkan gaji yang cukup atau banyak, lalu juga diiming-imingi fasilitas-fasilitas yang cukup atau mewah. Lalu salah satu respon PBB mengenai terorisme di Indonesia adalah mengeluarkan Policy Paper on CTAD. Lalu juga untuk melakukan pencegahannya adalah jangan mudah terprovokasi, lalu jangan mudah diiming-imingi oleh fasilitas mewah atau juga barang-barang fasilitas mewah dan juga uang, dan juga selalu meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekitar serta bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fasjati dengan nomor PM 211-2011-299. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perguruan tinggi dan implementasi Merdeka Kampus Merdeka di Revolusi Industri 4.0. Jadi dari pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi Merdeka Belajar itu adalah di mana mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih prodi, yaitu memilih prodi sesuai dengan keinginannya di luar daripada prodi dia. Jadi misalnya dia mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Lampung, dia bisa ngambil jurusan hukum di universitas luar atau di dalam. Lalu untuk
sistem perguruan tinggi ini sendiri adalah apa saja hak mahasiswa pada program Merdeka Belajar itu, yaitu belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi, belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain, atau di lembaga non-PT. Dan saya sini akan menyebutkan dan menjelaskan contoh bentuk kegiatan pembelajaran kampus Merdeka atau di luar kampus, yaitu pertukaran pelajar, magang, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, saya mohon ampun. Dan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Sejati dengan nomor PM 211-2011-299 asal kelompok 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengesumber materi yaitu berjudul Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Jadi pengertian dari etika kehidupan kampus itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran moral tertentu, dan atau bagaimana seseorang harus bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Lalu perbedaan etika, norma, sama etiket. Etika tidak sama dengan etiket. Etika berarti moral dan etiket berarti sopan santun. Etika merupakan istilah dari bahasa, yaitu mos dan jamaknya moes, yang artinya adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik. Lalu etika dan moral itu pada dasarnya mirip, tapi dalam kegiatan sehari-harinya itu sangat berbeda. Terdapat perbedaan. Lalu nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Sejati dengan nomor pokok mahasiswa 211-2011-299. Di sini saya akan mengesumber materi yang berjudul Kerjasama Internasional dalam Mewujudkan World Class University. Jadi di sini saya akan mengesumber materi tentang World Class University atau kerjasama internasional dalam menuju World Class University. Jadi dalam mewujudkan itu, Unila mempunyai strategi, yaitu menjalin hubungan atau kerjasama dengan universitas di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga menjalin alumni yang sudah menempuh pendidikan di luar negeri, baik itu tingkat magister ataupun doktoral, sehingga dapat mereka kembali lagi ke Unila dan memberikan ilmunya, dan juga bersosialisasi juga dengan teman-teman dengan universitas lain, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Lalu di sini pencapaian dan peningkatan yang telah diraih Universitas Lampung, yaitu peringkat 10 besar perguruan tinggi di Indonesia versi 4ICU Unranked
2021. Peringkat 10 nasional dan 170 dunia perguruan tinggi versi Simago Institution Ranking 2021. Peringkat 14 nasional dan 601 sampai dengan 800 dunia perguruan tinggi versi Times Higher Education 2021. Peringkat 24 besar perguruan tinggi versi Webometrics 2021. Peringkat 9 nasional Pimnas ke-33 UGM 2020. Peringkat 29 besar perguruan tinggi versi Kemdikbud 2020. Lalu juga sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.